apakah kita bisa memanfaatkan umur itu untuk memberikan yang terbaik bagi hidup kita dunia dan akhirat. Coba sekarang kita lihat beberapa ulama yang usianya pendek tapi karyanya banyak. Contohnya siapa? Imam An-Nawawi. Berapa usianya? 45 tahun. 45 tahun. Anda tahu nggak karya Imam Nawawi yang jilidnya banyak? Riyadhus Shalihin cuma 2 jilid atau 1 jilid. Syarah Sahih Muslim bisa sampai 9 jilid. Ada yang versi 9 jilid. Contoh yang lain, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab tidak selesai dikerjakan oleh An-Nawawi. Beliau mengerjakan cukup banyak, kurang lebih 9 jilid. Beliau juga masih punya buku-buku yang lain. Seorang manusia yang hanya diberi oleh Allah usia 45 tahun, tapi karyanya menonjol di mana-mana. Hampir di semua masjid ada Riyadhus Shalihin. Anak-anak menghafal Arba'in Nawawiyah. Dalam urusan fikih, beliau jadi referensi. Dalam masalah hadis, Imam Nawawi juga ada di sana. Walaupun usia beliau pendek, tapi Masya Allah, umur beliau barokah. Imam Syafi'i rahimahullah, usianya berapa? Berapa usia Imam Syafi'i? 54 tahun. Lahir tahun 150, meninggal tahun 204 Hijriah. Berarti berapa? 54 tahun. Kebalikan dari An-Nawawi. Kalau An-Nawawi 45, Imam Syafi'i 54. Imam Syafi'i rahimahullah dengan usia 54 tahun, tapi karyanya Masya Allah, mendunia. Sehingga Allah berikan keberkahan dari umurnya para ulama. Imam Ahmad 70-an tahun dan karyanya juga mendunia. Demikian pula karya beliau mendunia. Yang mereka usianya mungkin lebih pendek dibandingkan sebagian jamaah yang ada di sini. Maka berbicara tentang masalah umur dan usia, yang lebih penting adalah apakah kamu bisa memanfaatkan itu dengan maksimal. Sebab itu akan dihisab oleh Allah. Nabi SAW ingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba tidak akan geser kiamat hatta yus'al, sampai dia ditanya oleh Allah. Kemudian beliau menyebutkan 4 hal. An umrihi fima afna, wa an ilmihi madza amila bih, wa an jismihi fima abla, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah Ta'ala tentang 1, umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Dan umur itu sama dengan apa jemaah? Waktu. Allah bakal tanya tentang waktu kita. Kau pakai apa waktu yang telah aku berikan kepadamu? Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Allah bakal tanya tentang ilmunya, sejauh mana sudah dia amalkan. Dan tidak beraturan atau melebihi batas akan rusak. Kalau kemudian fisik itu rusak tanpa menghasilkan apa-apa, Allah bakal minta pertanggungjawaban. Wa an malihi min aina iktasaba fima anfaqa. Allah juga bakal tanya tentang hartanya, dari mana dia dapat dan untuk apa dia gunakan. Jamaah yang belakang Allah, pertama yang bakal ditanya oleh Allah dalam hadis ini adalah masalah waktu. Sampai Allah jadikan itu sebagai sumpah untuk mengatakan semua manusia rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia itu rugi. Illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang disebutkan oleh Allah di lanjutan ayat, dia punya 4 kriteria. Beriman, beramal saleh, berusaha mendakwahkan apa yang sudah dia ketahui, dan bersabar. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu? Karena waktu ini ibarat modal. Orang bisa beramal ketika dia punya waktu. Orang bisa beraktivitas ketika Allah kasih umur kepadanya.
Kalau dia sudah nggak dikasih umur, dia nggak bisa beramal. Allah kasih dia kesempatan beramal dengan modal waktu. Kondisi manusia ketika mendapatkan modal waktu ada 3 keadaan. Anda lihat di sini. Ada orang yang berangkat bawa modal dan dia pulang bawa untung. Ada orang yang berangkat bawa modal dan dia pulang modalnya habis, nggak bawa apa-apa. Ada orang yang berangkat bawa modal dan dia pulang bawa utang. Kira-kira dari 3 jenis ini yang rugi yang mana? A, B, C. A, berangkat bawa modal, pulang bawa untung. B, berangkat bawa modal, pulang modalnya habis, nggak dapat apa-apa. C, berangkat bawa modal, pulang bawa utang. Menurut Anda yang rugi yang mana? Hah? C atau B? B dan C. Namanya orang dikasih modal, modalnya habis, nggak dapat apa-apa, rugi nggak Pak? Rugi. Baik, semua kita akan pulang untuk selamanya. Tidak akan lagi balik ke dunia di saat kita menghadap Allah. Maka Bapak Ibu sedang melakukan perjalanan dagang. Di masa hidup di muka bumi ini, Anda dikasih modal oleh Allah berupa umur. Pulangnya nanti, saat Anda mati. Begitu mati, dia pulang. Kondisi manusia ketika pulang ada 3 keadaan tadi. Ada yang dia pulang bawa untung. Allah kasih dia modal waktu, dan waktu itu dia manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah, sehingga dia pulang kepada Allah dengan membawa pahala. Inilah manusia yang beruntung yang disebutkan oleh Allah di lanjutan ayat, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, insya Allah nanti kita tafsirkan ini. Yang lebih parah adalah ketika dia berangkat bawa modal, pulang bawa utang. Dan itu mayoritas yang dialami oleh hamba. Sehingga banyak sekali di antara hamba yang ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya lebih gede daripada amalnya. Apa yang bisa diharapkan ketika ada orang pulang sementara modalnya habis dan dia masih punya utang? Dia akan mempertanggungjawabkan itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak diampuni oleh Allah, yang bersangkutan akan mendapatkan hukuman neraka, waliyadzubillah. Baik, berarti perjuangan kita harus kemana Pak? Jadi seperti manusia nomor 1 yang dikatakan oleh Al-Quran, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pertanyaannya, kecuali orang yang beriman, apa yang dimaksud dengan beriman itu? Anda tahu tafsir illal ladzina amanu? Ada hadiah enggak? Baik. Apa tafsir illal ladzina amanu? Ada yang sudah pernah belajar kitab Ushulul Tsalatsah? Sudah ya? Baik. Apa tafsir yang diberikan oleh Syekh Muhammad, pengarang kitab Ushulul Tsalatsah, untuk kalimat illal ladzina amanu? Beliau menafsirkan apa? Belajar ilmu agama. Kenapa Pak kok tafsirnya belajar ilmu agama? Karena yang namanya ideologi itu terbentuk dari hasil belajar. Apa yang Bapak yakini adalah hasil dari apa yang Anda pelajari. Sehingga ketika orang sama sekali tidak pernah belajar agama, nanti keyakinan dia sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Misalnya dia nggak pernah belajar masalah agama, tinggal di Jawa. Nanti ideologinya ideologi orang Jawa. Dia nggak pernah belajar agama, tinggal di Banten. Nanti ideologinya ideologi orang Banten, sesuai dengan ideologi lingkungan. Sehingga keyakinan itu terbentuk karena orang belajar. Baik belajar melalui materi yang disediakan di lembaga pendidikan, atau belajar dari lingkungan. Karena itulah
lingkungan pertama yang menentukan ideologi anak siapa? Orang tuanya. Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Maksud fitrah di sini adalah muslim. Fa abawahu ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lalu kedua orang tuanya, bapak ibunya lah yang membuat anak itu jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusi. Sebab anak belajar pertama kali ideologi dari kedua orang tuanya. Karena itulah Muhammad bin Sirin rahimahullah pernah menyampaikan sebuah peringatan tentang waspada terhadap guru yang berbahaya. Al-ilmu dinun fandur amman. Ilmu itu akan menjadi ideologi agama seseorang. Maka perhatikanlah dari mana kau ngambil ilmu. Salah guru, salah ideologi. Sehingga sangat disayangkan kalau orang sudah masuk Islam, tapi ternyata dia ketemu dengan pembimbing yang salah. Memang dia masih dalam ruangan Islam, tapi dia diarahkan kepada keyakinan yang menyimpang. Ideologi ilmu kalam, atau ideologi-ideologi yang menyimpang yang lainnya. Ada yang jadi Khawarij, ada yang jadi Mu'tazilah, ada yang menjadi apalagi Kullabiyah, ada yang jadi Karramiyah, dan aneka ideologi-ideologi yang beragam. Disebabkan kenapa? Dia salah guru. Makanya tahap awal ketika seseorang ingin menyelamatkan dirinya, pilihlah guru yang baik. Kalau Anda ingin mengisi gelas ini dengan air yang jernih, berarti harus nyari apa? Sumber air yang baik. Jangan asal ketemu comberan, ciduk, yang penting terisi toh Pak. Jangan yang penting terisi. Itu bahaya. Kalau kemudian isinya adalah isinya kotoran, untuk membersihkannya gimana Pak? Butuh dibuang dulu dan butuh proses daripada ketika orang itu dalam kondisi kosong. Baik. Karena itu iman dibangun di atas ilmu. Apabila orang belajar dengan referensi yang benar, maka dia akan punya iman yang benar. Selanjutnya, iman yang benar ini akan membuahkan amal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dia punya ideologi yang benar dan dia beramal saleh. Apa definisi amal saleh? Apa definisi amal saleh? Amal saleh artinya adalah amal yang sesuai panduan. Panduannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita berbicara ini amal saleh, pastikan amal itu adalah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak sesuai petunjuk Nabi, Pak. Misalnya, Pak, ada orang berzikir seperti ini, ada orang yang beribadah seperti ini. Itu bukan amal soleh. Tapi kan itu ibadah. Ya, sebut saja amal yang kelihatannya soleh. Ya. Tapi bukan amal soleh. Disebut amal soleh ketika yang bersangkutan mengerjakannya sesuai dengan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman dan amal soleh sering digandengkan karena ini mewakili dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah itu adalah kalimat al-iman. Syahadat Muhammad Rasulullah itu mewakili amal soleh. Karena amal disebut soleh apabila amal itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah zat yang menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ai akhlasuhu wa aswabu. Tafsirnya adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai panduan. Karena yang namanya amal soleh terhitung sebagai amal soleh jika sejalan dengan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah dia berhasil beriman yang baik dan dia melaksanakan amal sesuai dengan panduan,
tugas manusia tidak berhenti sampai di situ. Dia punya tugas yang ketiga. Kamu tidak boleh masuk surga sendirian. Kau harus ajak orang lain untuk turut sama-sama masuk surga. Maka ada perintah watawasau bil haqqi. Manusia harus saling mendakwahkan kebenaran. Seberapapun ilmu yang dia miliki, sampaikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih motivasi, ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu materi. Ayah di sini sebagian ulama menafsirkan artinya adalah satu materi. Kau punya materi apa? Saya tahu tentang ini, sampaikan. Enggak semua orang punya semangat untuk menyampaikan. Ada banyak orang yang hanya sebatas untuk membagi video saja, dia enggak mau. Nanti kalau saya download video atau saya share link, saya harus nonton dulu, butuh modal kuota dan seterusnya, pengennya gratisan nyari wifi di masjid. Tayyib. Betapa pelitnya orang ini untuk berbagi kebaikan. Karena itu salah satu di antara syarat agar orang bisa disebut sebagai orang yang beruntung adalah mereka yang mengikuti jalan Nabi SAW mendakwahkan kebenaran. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Bagaimana jalan Nabi SAW? Ad'u ilallah. Aku mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Sehingga salah satu di antara karakter pengikut Nabi SAW, dia punya semangat untuk menyebarkan kebaikan. Baik, walhamdulillah para ikhwah sekalian, mungkin Anda tersebar di berbagai macam grup WA. Kemudian teknologi yang Anda miliki jangan dipakai sebagai media untuk berantem. Sangat disayangkan. Ngapain kita malah ribut di situ hanya dengan berantem? Terus gimana Pak? Cukup Anda kasihkan video yang bermanfaat, yang insya Allah itu bisa memberikan pencerahan bagi yang lain. Kalau nanti ada banyak komen yang pedas Pak, clear chat, selesai. Gitu ya. Begitu Anda clear chat, nggak usah dibaca, masuk ke batin nanti. Tapi ketika Anda clear chat, yang penting pesan saya tersampaikan, terserah apakah mau didengar atau tidak. Dan yang keempat adalah sabar. Untuk menjalankan 3 yang pertama ini, hamba butuh sabar. Wallahu a'lam. Tayyib, kita sudah masuk waktu Isya, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah adzan kita lanjutkan sebentar, lalu kita kembalikan ke jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya, ketika yang tadi kita sampaikan, sang hamba sudah berhasil menjadi mukmin yang baik dan dia berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, mendakwahkannya dan bersabar. Di saat itulah semua usianya akan bernilai dengan kebaikan. Pada posisi ini mereka yang umurnya panjang lebih baik daripada yang umurnya pendek. Karena dia punya kesempatan amal yang lebih banyak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Sofwan, Abdullah bin Busar. Siapa namanya? Abdullah bin Busar. Kunyahnya Abu Sofwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan amalnya
baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada posisi ketika dia sudah baik, imannya iman yang lurus, amalnya sesuai panduan Nabi SAW, muslim ahlu sunnah, tauhidnya bagus, akidahnya bagus, amalnya bagus. Dan dia berusaha untuk mendakwahkan sesuai dengan kemampuannya. Dia bersabar kalaupun ada gangguan yang tidak mengenakkan bagi dirinya. Maka dalam posisi itu, ketika umurnya panjang, lebih baik daripada yang umurnya pendek. Ada sebuah kisah yang ini pernah diceritakan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah. Talhah bercerita, datang dua orang menghadap Nabi SAW, lalu keduanya masuk Islam bersamaan. Sebut saja A dan B. Kata Talhah, wa kana islamuhuma jami'an fa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Si A ini lebih rajin ibadah daripada si B. Fa ghazal mustahidu minhuma fastushhida. Si A yang lebih rajin ibadah tadi, dia ikut jihad lalu mati syahid. Sudah? Setahun berikutnya si B kemudian meninggal dunia. Baik. Lalu Talha bermimpi. Fara'aitu fil manam. Kemudian aku bermimpi. Fa idza ana 'inda babil jannah id ana bihima. Dalam mimpi itu saya melihat saya berada di depan pintu surga dibersamai oleh si A dan si B. Kemudian datang seseorang, fa kharaja kharijun minal jannah. Datang seseorang dari dalam surga, kemudian orang ini keluar, fa'adina lilladzi tuwfiyal akhar minhuma. Kemudian dia mengizinkan si B silakan masuk surga duluan. Kemudian orang itu keluar lagi, fa'adina lilladzi istushhida, kemudian baru mempersilahkan kepada si A untuk masuk surga. Tsumma raja'a ilayya, lalu orang itu datang dan menyampaikan kepadaku, yaitu Talha, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Kamu silahkan pulang, belum waktunya kamu ada di sini. Talha pulang lalu bangun dari tidurnya. Baik. Akhirnya Talha menceritakan mimpi ini kepada para sahabat sampai jadi berita viral. Berita viral ini pun terdengar oleh Rasulullah SAW. Apa yang membuat mereka terheran? Kira-kira apa yang membuat mereka terheran? Si A lebih rajin ibadah, mati syahid. Si E tidak lebih rajin ibadah dari si A dan tidak mati syahid, tapi si B masuk surga duluan sebelum si A. Namun dalam hal ini si B meninggal 1 tahun setelah si A. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun. Apa yang menyebabkan kalian terheran? Faqalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, hadza kana ashadda rajulain istihadan, thumma istushhida, wa dakhala hadzal akhar al jannata qabla. Ya Rasulullah, si A itu lebih rajin ibadah. Beliau mati syahid. Kenapa justru si B masuk surga duluan sebelum si A? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan. Bukankah si B ini bertahan hidup setelah si A 1 tahun? Bala, betul ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sana. Bukankah dia ketemu dengan bulan Ramadan, lalu dia sholat sekian rakaat selama 1 tahun? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Jarak antara A dan B di surga lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Masya Allah. Lebih tinggi siapa? Lebih tinggi B. Lebih tinggi B. Kok bisa Pak lebih tinggi B? B punya kesempatan beramal lebih lama. B punya kesempatan beramal lebih lama. Ini dalam keadaan
dia adalah orang yang memanfaatkan waktu dengan baik, orang soleh, sahabat. Walaupun si A lebih rajin ibadah, walaupun si A mati syahid, tapi dengan usia 1 tahun yang dimiliki oleh si B, ternyata si A nggak bisa mengalahkan derajatnya si B ketika di surga. Si A tidak bisa mengalahkan derajatnya si B ketika di surga. Dan ada salah satu pelajaran dalam hadis ini adalah, jika 1 Ramadan bisa mengantarkan orang mendapatkan derajat yang tinggi melebihi langit dan bumi, bagaimana dengan banyak Ramadan? Dengan ketentuan jika Ramadannya berkualitas. Tapi kalau kualitas amalnya biasa saja, bahkan maksiatnya lebih banyak daripada amal solehnya, umur yang panjang justru akan menjadi sumber kecelakaan baginya. Wallahu a'lam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita hamba yang memiliki umur yang barokah, harta yang barokah. Seberapapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, semoga memberikan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan lewat kertas ya. Afwan, saya sedih. Yang dimana kita tahu bahwa sholat itu mencegah kemungkaran. Namun dengan rajinnya saya sholat, kenapa masih sulit meninggalkan kemaksiatan di kala sendiri? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Apa makna innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Mengenai tafsir bahwa salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tafsir yang pertama, apabila orang itu salatnya benar, maka ibadah salat yang dia kerjakan akan menjadi sumber taufik baginya, sehingga menyebabkan dia terhalangi untuk berbuat kemungkaran, walaupun tidak saat ini. Walaupun tidak saat ini. Jadi misalnya Anda sudah mengalami kasus, saya sudah berusaha rajin sholat, tapi kenapa saya masih sering maksiat ketika sendirian? Akan ada waktunya ketika sholat Anda serius, akan membuat Anda jadi bosan dengan maksiat itu, dan akan membuat Anda jadi gak senang dengan maksiat itu, dihalangi oleh sholatnya. Ini pernah ada kejadian seperti ini di zaman Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada orang yang terkenal dengan sholat tahajudnya. Si fulan itu rajin tahajud. Wa idza kana fin nahari sarok. Tapi kalau siang hari sukanya mencuri. Lalu Nabi SAW mengatakan, satanhahu sholatuhu. Sholatnya akan mencegah dia dari pencurian tadi. Sholatnya akan mencegah dia dari pencurian. Masya Allah. Sehingga beliau menyebutkan, mungkin sekarang dia sedang mencuri, tapi nanti sholatnya akan mencegah dia dari pencurian. Dan dari zaman ke zaman, potensi maksiat itu berwarna-warni, berbeda-beda. Potensi maksiat dulu dengan sekarang berbeda. Potensi maksiat sekarang lebih didominasi oleh HP. Potensi maksiat dulu mungkin nggak seperti itu, Pak. Maksiat dulu mungkin maksiat dari sisi urusan perut. Kadang orang suka ngambil harta orang lain, karena kan susah makanan ya, susah hidup, dan seterusnya. Intinya potensi maksiat itu beragam. Namun ketika seorang hamba rajin sholat dengan baik, maka insya Allah sholatnya punya kemampuan untuk menghalangi dia dalam berbuat maksiat. Dengan catatan serius, istiqomah sholat. Yang kedua, tafsir yang kedua, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maknanya adalah ketika sang hamba sedang salat, dia tidak berbuat maksiat. Ketika sang hamba sedang salat, dia tidak berbuat maksiat. Contoh, ada 3 orang sedang gibah.
Lalu datang waktu sholat. Sudah? Kemudian mereka sholat. Saat 3 orang ini sholat, apakah dia sambil gibah? Hah? Tidak. Forum gibah bubar karena apa? Sholat. Maka sholat mencegah dia dari perbuatan maksiat. Ada ibu-ibu sedang buka aurat di pinggir jalan. Begitu dia sholat, maka dia tutup aurat gak? Dengan sholat dia terhalangi maksiat. Karena manusia tidak bisa maksiat di saat sholat. Orang mungkin bermaksiat saat puasa, mungkin bermaksiat saat haji dan umroh, tapi manusia tidak bisa maksiat ketika sholat. Bisa maksiat ketika sholat, Pak? Sambil lihat aurat bisa? Hah? Tidak bisa. Oleh karena itu, ketika sang hamba sedang sholat, sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga ayat Allah tidak pernah salah. Loh, katanya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nyatanya banyak orang sholat masih rajin maksiat. Coba dia ketika sholat maksiat enggak? Tidak. Nah itu, sholatnya mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Wallahu a'lam. Dan tafsir yang kedua ini tafsirnya Ibnu Umar. Tafsir yang kedua ini adalah tafsir Ibnu Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang mengalami musibah. Jujur saat ini saya masih sulit ikhlas. Bagaimana ikhlas menerima takdir? Saya pernah dengar dari Ustadz kalau Allah belum tentu mengabulkan doa kita, sehingga saya jadi pesimis dalam berdoa. Bagaimana? Baik. Takdir itu perbuatan siapa, Pak? Perbuatan Allah. Maka orang yang sabar ketika menerima takdir yang enggak baik, dia tidak akan suudzon kepada Allah. Tingkatan orang ketika mendapatkan takdir buruk ada 3 ya. Mungkin sudah sering didengar, sabar, ridho, syukur. Sabar tingkatan yang paling bawah. Ridho di atasnya, syukur di atasnya lagi. Bagaimana bentuk sabar itu? Ketika dia menerima takdir, rasanya enggak enak, pahit. Rasanya enggak enak. Tapi dia menahan diri jangan sampai melakukan tindakan yang melanggar aturan Allah atau mengundang murka Allah. Lahir batin. Itulah sabar. Sehingga dia paksakan dirinya jangan sampai benci dengan Allah, merasa didolimi oleh Allah, termasuk juga saya enggak terima dengan ini. Itu semuanya bahaya. Nabi SAW ingatkan, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepada yang bersangkutan. Fa in radiya falahur ridha. Kalau sang hamba ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Wa in sakhita falahu sukht. Tapi kalau sang hamba emosi, maka Allah akan murka kepadanya. Baik. Yang kedua, ridho. Ridho itu sama saja. Tidak ada respon batin apapun ketika orang dapat musibah. Sehingga bagi dia, dapat musibah, gak dapat musibah, saya sama saja. Saya selalu pasrah dengan ketetapan Allah, apapun keadaannya. Itu ridho. Baik. Anda punya mobil, baret, penyok, biasa aja. Anda tidak merasakan sakit hati, Anda tidak kepikiran ketika mobil Anda penyok, berarti Anda ridho dengan takdir. Kira-kira takdir buruk atau baik? Mobil penyok, buruk. Baik. Yang ketiga, syukur. Dia saat menerima takdir buruk, dia merasa bahagia. Lalu bersyukur kepada Allah. Karena dia meyakini dengan takdir buruk yang dia alami, dosanya hilang. Sebagian dosanya hilang. Atau dia mendapatkan tambahan pahala. Dari situ dia merasa bahagia. Walaupun saya tidak sedang sholat, tapi sekarang saya sedang mendapatkan musibah, namun saya tetap dapat pahala. Dia tidak sedang ibadah, tapi dapat pahala karena apa? Musibah yang dia hadapi dengan penuh kesabaran dan ridho. Lalu dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Maka Nabi SAW ketika mendapatkan musibah, beliau baca apa?
beliau tetap memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Baik. Selanjutnya untuk pilihan sabar tadi ya. Sabar itu ada dua. Ada sabar ikhtiyari dan ada sabar doruri. Sabar ikhtiyari lebih tinggi derajatnya daripada sabar doruri. Saya ulang ya. Sabar ikhtiyari lebih tinggi derajatnya daripada sabar doruri. Apa ikhtiyari? Sabar di mana orang punya pilihan untuk menghindar. Dan kalau dia menghindar, maka dia mendapatkan keuntungan. Itulah sabar ikhtiyari. Sabar doruri adalah sabar di mana orang nggak punya pilihan. Kau mau sabar, nggak mau sabar, tetap seperti itu. Contoh sabar ikhtiyari apa Pak? Dan contoh sabar doruri apa? Ada seorang nabi yang diuji oleh Allah, sabar doruri dan sabar ikhtiyari. Nabi Yusuf diuji oleh Allah, dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Dan beliau sabar. Sabar ini sabar doruri. Mau sabar, mau emosi, tetap nyemplung sumur. Nggak ada pilihan lain kan? Orang sakit, sabar doruri. Mau sabar, mau marah, mau emosi, tetap sakit. Orang yang ekonominya hancur misalnya, bangkrut, itu sabar apa? Doruri. Walaupun dia emosi, apakah kemudian ekonominya bisa balik seketika? Tidak. Itulah sabar doruri. Yang kedua sabar ikhtiyari. Yusuf alaihissalam diajak berzina. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Wanita ini menutup al-abwab, semua pintu. Yang ditutup bukan cuma satu pintu, tapi semua pintu. Wa qalat haytalak. Lalu dia mengajak kepada Yusuf, ayo ke sini. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menafsirkan qad ta'arrat. Wanita ini sudah telanjang. Wanita ini sudah telanjang. Ketika Yusuf diajak berzina, di sini Yusuf sabar. Sabar apa? Sabar ikhtiyari. Sabarnya Yusuf ketika diajak berzina lebih tinggi daripada sabarnya Yusuf ketika masuk sumur. Karena yang ini sabar ikhtiyari dan ini sabar doruri. Masya Allah. Tidak semua orang punya kekuatan sabar ikhtiyari. Tapi untuk sabar doruri orang nggak punya pilihan. Mau sabar nggak sabar tetap miskin. Karena itu di luar pilihan dia. Baik. Oleh karena itu, misalnya Anda mendapatkan takdir yang kurang Anda sukai, Bapak mau sabar nggak bakalan hilang. Sehingga pilihan terakhir tinggal apa? Ya mau gimana lagi? Kalau nggak sabar, percuma saja. Maka pilihan terakhir tinggal sabar. Wallahu a'lam. Jika kita qadha puasa Ramadan karena sakit, kemudian kita batal dengan sengaja saat siang hari, apakah dosanya sama seperti batal dengan sengaja di bulan Ramadan? Kalau Anda punya uzur, tidak berdosa. Tapi kalau nggak punya uzur, dosa. Qadha Ramadan terus diajak makan-makan temannya, akhirnya dia batalkan. Nggak boleh, itu dosa. Karena dia membatalkan amal wajib. Dan amal wajib nggak boleh dibatalkan. Karena itu ketika qadha Ramadan, kemudian seorang istri misalnya diajak oleh suaminya, dia wajib menolak karena sedang qadha. Tapi kalau puasa sunnah tidak boleh nolak. Sebab puasa sunnah boleh dibatalkan tanpa ada sebab. Anda puasa Senin atau Kamis, kemudian Anda tiba-tiba berubah pikiran karena istri masak enak misalnya, terus Anda batalkan, silahkan. Ya, begitu sudah batal, oh ternyata itu masakan tetangganya. Masya Allah. Walhamdulillah, itu belum rezekinya ya. Saya berprofesi sebagai guru. Hanya saja bukan guru agama.
Bagaimana agar proses mengajar yang saya lakukan bisa masuk ke dalam pengecualian al-asr tadi. Saling berwasiat dalam kebaikan. Masya Allah. Saya dulu pernah jadi guru. Ngajar matematika, fisika, dan kimia. Selama beberapa tahun. Dan sebelum pelajaran, kajian dulu. Jadi kita kasih baca 1-2 hadis sambil dikasih pengarahan dan seterusnya. Sebab terkadang siswa itu percaya kepada guru yang dia sukai. Oh, bapak ini kalau ngajar matematika enak, kalau ngajar fisika menyenangkan. Terutama bagi siswa yang senang pelajaran itu. Akhirnya dia cocok dengan guru fisika. Dia cocok dengan guru matematika. Nah, kesempatan. Sehingga kecocokannya ada di sisi urusan dunia. Tapi kita sematkan materi agama di saat kita ngasih masukan ke dia. Saya masih ingat ada salah satu di antara guru saya fisika yang beliau juga sering ngasih nasihat. Nasihatnya di luar pelajaran fisika. Nasihat untuk jadi siswa yang baik, nasihat bagaimana cara menjadi manusia yang baik. Saya masih ingat pesan beliau. Ada 4 kalimat yang seharusnya kau biasakan. Sapaan, terima kasih, kemudian beberapa, saya lupa ya, 2 yang lain. Beliau tunjukkan, orang baik itu kayak gini. Berarti Bapak punya nggak kesempatan untuk mendakwahkan kebaikan? Ya? Nabi Yusuf alaihissalam sebelum mentakwil mimpi, orangnya diajari tauhid dulu. Sehingga waktu Nabi Yusuf berada di dalam penjara, ada berapa orang yang sekamar dengan Yusuf? Yang diceritakan oleh Allah. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ada 2 pemuda yang masuk penjara bersama Yusuf. Sehingga dalam satu sel itu Yusuf didampingi oleh 2 pemuda yang sama-sama masuk penjara. Terus mereka tahu Yusuf ini pintar takwil mimpi. Mereka bermimpi cerita sama Yusuf. Tapi sebelum Yusuf menyampaikan takwilnya, diceramai dulu tentang masalah akidah. Sampai mereka punya akidah yang benar, iman yang benar, baru ditakwilkan mimpinya. Dalam takwil mimpi itu, yang satu takwilnya membahagiakan, yang satu celaka. Yang satu, kamu nanti akan jadi pelayan raja. Yang satu, kau akan disalib. Fatakulu tayru min ra'si. Kemudian nanti kepalamu akan dipatok sama burung elang. Kau akan mati karena kamu dimakan burung elang. Tapi sebelum itu ditanamkan akidah yang lurus dulu. Kamu mati sebagai pelayan raja atau kamu mati disalib, nanti kamu beriman. Maka Yusuf sebelum mentakwil mimpi, beliau kasih pengarahan apa? Akidah terlebih dahulu. Maka terkadang kajian tauhid tidak harus disampaikan dengan tema tauhid. Ini kajian apa? Oh, ini parenting. Tapi dikasih tauhid. Ini kajian apa? Fikih muamalah. Tapi dikasih tauhid. Semua punya peluang untuk disisipi dengan masalah iman. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan apa ini? Imam Nawawi memiliki karya yang besar tapi umurnya pendek. Ya, ada beberapa tulisan yang saya nggak bisa baca ya. Baik, dan itu salah satu prestasi beliau rahimahullah dan salah satu di antara penyebabnya. Imam Nawawi itu sangat rajin ibadah, sangat rajin belajar. Saya ulang ya, Imam Nawawi adalah orang yang sangat rajin belajar. Gimana gambaran sangat rajin belajarnya An-Nawawi? Kurang lebih 2,5 tahun. Sebagian versi menyebutkan 2,5 tahun. Beliau tidak tidur dengan cara meletakkan punggungnya di tanah. Tidurnya di mana? Di meja. Belajar, ngantuk, tidur. Begitu bangun, sadar, belajar lagi. Ngantuk, tidur lagi. Tidur di meja.
selama lebih dari 2 tahun. Tidak pernah merebah, gini tidak pernah, Pak. Coba, sehari saja kayak gitu, kuat nggak? Hah? Nggak kuat. Tidak merebah selama sehari, nggak rebahan selama sehari. Kuat, Pak. Besoknya opnam. Imam Nawawi tidurnya di meja. Jadi tidur tapi di meja. Beliau tidur siaga belajar. Karena masa silam, kebiasaan orang dulu, siang belajar, malam nyateti apa yang tadi siang dipelajari. Itu kebiasaan dulu. Makanya kualitas belajar seseorang di masa silam tergantung dari kekuatan murojaah di waktu malam. Kalau siangnya seragam, semuanya belajar. Tapi begitu malam, nah ada yang murojaah, ada yang malas-malesan. Di saat itulah nilai dari masing-masing berbeda. Ulama dulu banyak atau pembelajar dulu banyak, tapi yang jadi ulama kibar hanya bisa dihitung jari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat mal digunakan untuk pembangunan tempat wudhu masjid? Tidak boleh ya. Jadi zakat itu kepemilikannya pribadi. 8 asnaf yang ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 itu kepemilikannya pribadi. Kalau fisabilillah, Pak, fisabilillah itu pribadi. Orang yang jihad kasih. Sehingga dia bukan unit sosial, keagamaan, tapi pribadi. Baik. Saya kasih ilustrasi kenapa zakat tidak boleh untuk bangun masjid. Misalnya saya berzakat. Anggaplah senilai 10 juta. Ketika saya keluarkan zakat 10 juta, saya gunakan untuk bangun masjid sebelah rumah. Sudah? Duit saya 10 juta dipakai untuk bangun masjid tadi. Terus saya sholat di masjid itu. Saya wudhu di masjid itu, kadang tidur di masjid itu. Berarti ada nggak manfaat zakat yang kembali ke saya? Hah? Loh, kamu kan kemarin ikut nyumbang masjid ini 10 juta. Terus kenapa? Itu kan dari zakat. Kenapa kamu pakai masjid ini? Terus saya harus sholat di mana? Oh, nggak boleh di sini, cari tempat yang lain. Gimana nanti? Kasihan yang bayar zakat untuk masjid. Ada Pak Haji misalnya. Saya mau bayar zakat 1 M. Udah, 1 M jadi langsung jadi 1 masjid. Beliau boleh nggak sholat di sini? Boleh sholat di situ? Hah? Berarti kan memanfaatkan zakatnya. Karena itulah zakat tidak boleh ke masjid. Zakat tidak boleh untuk pembangunan masjid. Sehingga masjid itu dari dana wakaf, bukan dari zakat. Maka untuk tempat wudhu, untuk bangunan fisik masjid itu dari dana wakaf, bukan dari zakat. Wallahu a'lam. Saya bekerja di konsultan pajak. Apa hukumnya? Insya Allah tidak masalah. Karena semangat Anda adalah memperkecil bukan memperbesar. Iya. Nah, sehingga tidak masuk dalam kategori tolong menolong dalam kemaksiatan, tapi Anda justru menolong orang yang dizalimi. Apakah anak yang meninggal sebelum balik tapi dia belum diakikoi, apakah bisa memberi syafaat bagi orang tuanya? Ini pendapat Imam Ahmad, bahwa apabila anak itu meninggal belum balik sementara orang tuanya belum mengakikoinya, maka anak itu tergadaikan dengan akikohnya sehingga orang tua tidak bisa mendapatkan manfaat dari anak itu besok di akhirat. Salah satunya adalah syafaatnya. Namun pendapat ini dinilai lemah oleh sebagian ulama yang lain karena urusan syafaat anak beda dengan masalah akikoh. Dan yang lebih tepat, walaupun anak belum diakikoi, insya Allah selama dia meninggal sebelum balik bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Wallahu a'lam.
apakah kakak kandung seibu yang beda ayah bisa menjadi wali nikah? Tidak bisa. Karena wali nikah hanya dari jalur ayah. Sehingga dari jalur ibu, paman dari ibu, kemudian saudara seibu, dan semua yang dia nyambungnya melalui ibu tidak bisa jadi wali. Saudara seayah bisa jadi wali, saudara seibu tidak bisa jadi wali. Maka saudara laki-laki yang bisa jadi wali ada dua, saudara kandung dan saudara seayah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdosakah seorang suami yang meninggalkan anak istrinya yang kena musibah? Kalau menceraikan enggak dosa ya. Kalau meninggalkan dosa. Meninggalkan itu berarti masih dalam ikatan pernikahan, tapi dia telantarkan. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut." Cukuplah seseorang berbuat dosa ketika dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Anak tidak ada mantan anak. Walaupun sudah bercerai, anak tetap anak. Karena itu ketika ada seorang lelaki yang tidak mau memberikan nafkah bagi anaknya karena sudah cerai dengan ibunya, dia dosa. Lelaki ini tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya. Bolehkah seorang wanita tidak menikah karena takut banyak laki yang tidak bertanggung jawab dan KDRT? Mungkin realitanya beda dengan jamaah Izul Alawi. Insya Allah laki di sini semuanya bertanggung jawab ya, dan anti KDRT. Tapi bolehkah wanita tidak menikah? Boleh. Ada di zaman Nabi SAW seorang wanita yang mengatakan di hadapan Rasulullah SAW sampai sumpah, "Wallahi la atazawwaju abada." Demi Allah aku tidak akan nikah selamanya. Maka untuk wanita tidak menikah selamanya dijadikan komitmen itu boleh. Tapi kalau laki-laki haram, terlarang. Sehingga laki-laki misalnya komitmen tidak akan nikah selamanya. Pernah ada di zaman Nabi SAW dimarahi. Karena itu untuk laki-laki dilarang tabattul, dilarang vasektomi, dilarang mengebiri diri, dan dilarang berkomitmen tidak nikah selamanya. Kalau karena keadaan lalu tidak nikah, tapi bukan komitmen, ya kenapa kamu nggak nikah-nikah? Saya belum sanggup untuk nikah. Saya masih punya tanggungan adik, saya masih punya tanggungan orang tua, sehingga saya nggak berani nikah. Boleh. Beberapa ulama sampai mati ya, saya meninggal, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, sebelumnya Ibnu Jarir At-Tabari. Dan semuanya karyanya banyak. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Anda kenal ya? Penulisnya itu tidak nikah sampai beliau wafat. Di satu masjid di atas lantai septic tank, apakah boleh dipakai sholat? Datang Badui masuk Masjid Nabawi, terus kencing. Ada? Sahabat ngapain? Marah. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Setelah dia selesai kencing, diapain? Disiram? Atau tanahnya dikeduk? Diapain? Nah, saat disiram, najisnya kemana? Najisnya hilang? Atau ke bawah? Kemana? Ke bawah. Sehingga saat disiram, najis itu tidak pergi dari Masjid Nabawi. Tapi najis itu tuh turun. Di atasnya boleh nggak dipakai sholat? Sama insya Allah? Nah, Allahu'alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.